Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sejawat apoteker Indonesia, peserta seminar virtual PDIAI Jawa Barat. Telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Nurul Falah Edi Pariang, yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk Apoteker Jabar Motekar. Asik. Aduh. Alhamdulillah Ketua Umum bisa hadir di tengah-tengah kita. Kalau tadi kita dengarkan di setiap sambutannya memberikan semangat supaya apoteker berenergi, agar berrezeki dan mampu menunjukkan eksistensinya di hadapan masyarakat dan terutama di saat era digital saat ini. Apa kabar Bapak Ketua Umum Apoteker Indonesia? Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk tangan dulu secara virtual yuk. Asik. Terima kasih Bu Katelia, berenergi sekali. Wah, ini betul-betul ujian sejawat karena saya harus berhadapan langsung di media podcast PDI Jawa Barat yang sebetulnya hari ini launchingnya Pak. Wow. Alhamdulillahirrabbilalamin, dukungan seluruh anggota, pengurus cabang dan juga pengurus daerah dapat mengimplementasikan program ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh organ kepengurusan kita, perguruan tinggi farmasi, dan juga pemerintah dalam kegiatan promosi kesehatan. Nah, sejawat apoteker, kita gali lebih dalam tentang eksistensi apoteker di era digital bersama Bapak Apoteker Nurul Falah Edi Pariang. Pak, di era revolusi 4.0, kita sudah memahami bahwa teknologi informasi harus dimanfaatkan secara baik. Dan ternyata memang masyarakat saat ini memanfaatkannya dengan luar biasa. Nah, bagaimana Pak posisi apoteker untuk bisa betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dengan menggunakan digital? Baik, terima kasih Apoteker Katelia. Sebelum saya menjawab, saya ingin apresiasi dulu nih sejawatku sekalian ya. Luar biasa punya podcast untuk yang pertama kali bisa dimanfaatkan oleh semuanya, baik pengurus PD, PC, himpunan seminat, bahkan perguruan tinggi ya. Ini tentu luar biasa. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Yang kedua, saya baru mau menjawab, era digital. Sudah sejak lama era digital dan kita sekarang tahu semuanya bisa selesai dalam sepotong gadget yang kecil ini, semuanya bisa Anda lakukan. Apoteker tentu saja tidak boleh kalah karena di era digital ini kedudukan apoteker sebetulnya semakin vital. Kenapa? Yang tidak ingin kita biarkan sebetulnya adalah jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi obat dari sekedar situs. Karena obat tidak bisa diterangkan dengan cara orang membaca buku. Harus dideliver oleh orangnya. Itu pendapat saya. Sehingga kalau kita bisa mendeliver tidak sekedar yang ada di buku, maka apoteker akan mendapat tempat di hati masyarakat di era digital yang sekarang ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita tahu yang namanya media sosial sudah marak. Yang orang tua seperti saya itu punyanya Facebook sama WhatsApp, Twitter belakangan, Instagram juga belakangan, LinkedIn itu penting untuk networking, YouTube juga kita bisa memberikan ilmu dan juga bisa mendapat ilmu dari situ. Tentu saja kalau ngambilnya yang positif-positif ya. Kemudian juga ada Pinterest, ada Skype. Tentu media-media ini untuk apoteker harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, rugi sahabatku sekalian. Tadi pada saat pembukaan saya bilang, inilah sarana-sarana untuk branding apoteker, masyarakat paham praktek kefarmasian melalui media sosial kita. Luar biasa sekali. Ketua Umum sangat hafal ternyata ya aplikasi-aplikasi yang memang sangat menunjang kebutuhan informasi sosial bagi masyarakat ataupun penggunanya. Ini seiring sekali dengan apa yang disampaikan
dalam materi overview kebijakan organisasi bahwa ternyata dari data Sistem Informasi Apoteker Indonesia khususnya di Jawa Barat, pengguna siap ini ada di range usia 30 sampai 40 dan 20 sampai 30. Artinya memang betul-betul era digital ini dibutuhkan ataupun memang pada usia-usia tersebut sangat-sangat kecanduan ya. Lalu dalam hal ini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa informasi harus diberikan secara benar dan dari sumber yang dapat dipercaya, yaitu salah satunya apoteker. Apa sih Pak yang terjadi saat ini yang mungkin Bapak ketahui, situasi yang berdampak besar akibat media informasi dan peranan profesi atau tenaga kesehatan sangat dibutuhkan? Ya, terima kasih. Sahabatku Katelia, kita tahu perkembangan dunia kefarmasian ini terutama setelah era digital, revolusi industri 4.0, kita melihat banyak marketplace. Itu salah satu tantangan kita. Dunia teknologi duluan berkembang, pemerintah terlambat mengantisipasi peraturan. Sampai sekarang loh, belum ada peraturan yang menyangkut bagaimana marketplace farmasi ini harusnya diatur ya. Tapi ini sudah melaju kencang. Kenapa mereka melaju kencang? Karena mereka mengira kefarmasian sama dengan komoditi biasa. Nah, inilah yang harus kita pegang. Harusnya kefarmasian komoditi khusus, namanya juga farmasi, apoteker. Ya, apoteker itu sesuatu yang harus dipisahkan dari tempat yang biasa. Makanya dijualnya di apotek, yaitu obat yang tidak boleh sembarangan dijual. Nah, dunia digital yang terkait dengan marketplace ini sudah berkembang sedemikian rupa, peraturannya belum ada, kita pun tidak ikut serta memanfaatkan dunia marketplace ini dengan baik ya. Nah, jadinya kita ketinggalan, sering kita menjadi penonton. Harusnya kita tidak menjadi penonton. Karena sesungguhnya dengan menggunakan marketplace yang ada, sepanjang kita apoteker praktek bertanggung jawab, di dunia marketplace itu pun bisa sebetulnya ya. Apalagi regulasinya sekarang belum diatur. Dan kalau kita ikut serta di situ, malah marketplace itu nanti akan sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena kalau kita berjualan melalui marketplace, pasti kita akan mengikuti peraturan. Yang boleh dijual di situ hanya obat-obat bebas, OTC, kemudian juga food supplement, jamu, mungkin juga komoditi lain ya, seperti medical devices yang memang itu wilayah kita gitu. Nah, tapi bagaimana dengan yang obat-obat resep? Bekerja sama dengan profesi kesehatan lain karena juga ada telemedicine ya. Nah, sehingga kalau ini semua kita bersama-sama, maka insya Allah kita juga tidak akan tertinggal. Kalau seperti sekarang, kadang-kadang kita tertinggal ya. Sampai-sampai saya kalau ditanya, Pak, saya mestinya boleh nggak sih Pak ikut marketplace itu? Saya bilang boleh, sepanjang Anda meyakini dan Anda bisa memanage dengan baik apotek Anda. Tapi kalau Anda kegils dengan peraturan yang dilakukan oleh marketplace itu, nggak usah ya. Karena nanti malah yang Anda jual tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan komoditi kefarmasian. Ya, baik Pak. 3 hal yang saya simak tadi, bahwa yang pertama, apoteker tidak boleh ketinggalan. Yes. Itu pasti ya. Yeah. Yang kedua, jangan hanya menjadi followers, penonton, ataupun hanya penggemar atas tokoh yang lainnya. Dan yang ketiga, ada pertanyaan dari anggota, boleh nggak sih saya mengikuti marketplace tersebut kepada Bapak? Artinya dalam hal ini, organisasi dengan anggota harus memiliki hubungan yang sangat dekat terkait dengan media-media apa yang baik yang bisa digunakan. Tentunya seperti itu Pak. Nah, sejauh mana Bapak di organisasi dengan pemerintah berusaha untuk membuat atau memberikan masukan rule-rule yang seharusnya bisa difasilitasi atas regulasi yang kemudian yang akan diterbitkan khususnya terkait marketplace di farmasi. Ya, terima kasih. Sebetulnya kita sejak 2016 yang lalu sudah mulai berproses. Kementerian Kesehatan bagus banget pada saat itu mengajak kita untuk ayo bagaimana kita mengatur PSEF, penyelenggara sarana elektronik farmasi ya. Saya waktu itu memberikan rambu-rambu adalah berdasarkan perundang-undangan.
Pertama yang ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 108 tentang praktek kefarmasian. Itu harus dipegang. Kalau kita mau membuat PSEF, maka praktek kefarmasian di situ harus kita jabarkan. Seperti apa itu? Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi. Coba lihat, pengadaan, penyimpanan, kemudian pendistribusian, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, dalam hal ini adalah apoteker. Silahkan marketplace, tapi pengadaannya siapa tadi? Apoteker. Kalau apoteker yang mengadakan, insya Allah di marketplace, di penyelenggara sarana elektronik farmasi itu, obat tidak akan terjadi obat palsu. Obat semuanya yang register di Badan POM Republik Indonesia, ya. Nah, begitu juga pada saat pendistribusian, ya. Insya Allah kalau yang dengan resep dokter tinggal kita kerjasamakan, ya. Toh sekarang ada peraturan mengenai telemedicine, ya. Dan mereka memiliki aturan mana yang boleh ditelemedicine-kan, mana yang harus bertemu secara fisik, ya. Tentu saja itu bukan wilayah kita, tetapi nanti pelayanannya ada di kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga, delivery. Pada saat delivery ini kan apoteker tugasnya menjamin mutu sediaan farmasi, ya, baik di tempat produksi, distribusi, apalagi di pelayanan farmasian. Bagaimana Anda menjamin ketika obat ini harus dideliver dari marketplace yang Anda ada di dalamnya, kemudian shift sampai ke sana? Saya menyarankan kalau Anda bekerja sama dengan PSEF sebagai apotek jaringan, maka yang terbaik adalah dideliver oleh karyawan Anda sendiri. Karena Anda menjadi ringan tanggung jawabnya, kalau ada apa-apa, pasti itu adalah karyawan Anda. Nah, yang kedua, kalau nggak bisa karyawan, Anda harus meyakinkan bahwa obat itu betul-betul dalam satu kemasan seal yang tidak bisa dirubah oleh petugas delivery kalau terpaksa harus dilakukan oleh petugas delivery. Kemudian kalau sudah sampai di tempat delivery, kalau non-obat kan biasanya cuma diberikan begitu saja. Kalau ini sebaiknya ada semacam serah terima, ada ijab kabul bahwa obat dari kami sampai dengan baik di situ, potret cekrek, kemudian dinian, jika perlu video call dengan yang bersangkutan, ya. Sekarang kan ada WhatsApp video, ya, pakai itu. Setelah itu selesai, pada saat itulah Anda memberikan pelayanan informasi obat kepada pelanggan Anda karena obatnya sudah sampai. Begini apa enggak dengan teknologi? Begini dong, Motekar. Apoteker Jabar, Motekar. Jadi artinya marketplace ini memberikan kesempatan majunya ya, pelayanan kefarmasian. Tapi memang catatan besarnya adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri di dalam marketplace tersebut. Karena kalau tidak, jangan-jangan nanti yang muncul hanya produknya, sedangkan jasa profesi apotekernya tidak muncul di sana. Maka tadi disampaikan sebetulnya praktek yang bertanggung jawab itu sudah sangat jelas. Nah, ini kita masuk ke sesi terakhir, Pak. Strategi dalam memanfaatkan media sosial. Kalau tadi kita katakan marketplace, mungkin saya bisa lihat bahwa itu posisi apoteker kita ada di area belakang. Artinya menunggu resep ataupun permintaan pasien. Tapi kegiatan promosi kesehatan yang sebetulnya apoteker juga bisa berperan, harusnya sudah bisa mulai menggunakan media-media sosial yang dimilikinya. Boleh nggak sih Pak, apoteker itu menggunakan akunnya dengan jas profesi apoteker, dia menyampaikan peranan-peranan yang tentunya bisa disampaikan untuk publik. Mewakafkan akunnya. Bagaimana menurut Bapak kesempatan ini? Itu luar biasa. Itu saya anjurkan dan memang harus dilakukan. Kalau Anda praktek kefarmasian kemudian Anda memiliki sekelompok pelanggan Anda, maka Anda wajib di dalam media sosial itu menjadikan media sosial adalah wajah Anda. Ya, ingat, media sosial adalah wajah Anda. Wajah. Ya. Profesionalitas Anda. Kemudian juga pelayanan Anda. Sehingga di situ semuanya komplit. Anda bisa mendeliver, mengikat pelanggan Anda dengan mendeliver kiat-kiat sehat, dengan mendeliver produk-produk sehat yang sekiranya pelanggan-pelanggan Anda harus tahu ya. Sehingga kalau pelanggan Anda semakin banyak, saya menyebutnya memang apoteker harusnya punya umat. Siapa umatnya? Ya orang yang ingin
terhindar dari penyakit dan membeli obat maupun food supplement kepada Anda, dan juga pasien yang membawa resep kepada Anda. Ya. Nah, sehingga kalau dia makin terkesan. Nah, media sosial itu kejam sahabatku sekalian. Apa coba? Begini. Anda like-nya makin banyak, makin hebat. Ya, apalagi nanti ada bintangnya. Rating. Wah, saya Apoteker Nurul Falah, ratingnya bintang 5, ya kan? Nggak ada lagi kan yang bintang 5,5 gitu kan, nggak ada. Kemudian like-nya, dari 1 juta pelanggan saya, like-nya 900.999. Cuma satu yang unlike. Kenapa? Karena media sosial betul-betul kita manfaatkan untuk praktek kefarmasian, ya, terutama Anda sekalian yang megang surat izin praktek. Lakukan itu, ya, sehingga Anda bisa mengikat pelanggan-pelanggan Anda dan membawa harum. Kalau apoteker-apoteker hebat, membawa harum Ikatan Apoteker Indonesia. Ayo, Jabar Motekar, mulai dari Jawa Barat. Wah, semangatnya semakin membara. Tapi jangan lupa sejawat, kalau kita tidak bisa memanfaatkan media sosial secara tepat, dampaknya bagaimana Pak Ketua? Sedangkan kita memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik profesi, menjaga nama baik organisasi. Apakah kita organisasi publik yang informasinya juga harus semua sampai kepada masyarakat, atau kita harus mampu memfilter hal tersebut? Bagaimana nih Pak Ketua? Kan media sosial wajahmu. Jadi kalau Anda positif di media sosial, orang melihat, wow bisa menjadi role model kita. Betul. Tapi kalau Anda di media sosial berkeluh kesah, ya cuma segitu. Apoteker itu cuma keluh kesah di situ. Kalau di media sosial Anda negatif, wah, orang bisa untrust, ya, hilang kepercayaan. Sahabatku, kepercayaan itu nomor 1, ya. Nama baik itu nomor 1. Jaga nama baik sepanjang hayat, ya. Dan media sosial sangat mementingkan nama baik. Jadi Anda waktu bermedia sosial, 1, jangan negatif. Terus kedua, kalau di media sosial Anda meremehkan orang lain, Anda malah mengolok-olok organisasi, yaitu wajahmu. Na'udzubillah min dalik. Jangan. Ya. Jangan. Karena di wajahmu. Kewajiban kita Perikatan Apoteker Indonesia itu adalah menjaga nama baik organisasi profesi. Wajahmu juga harus ikut menjaga nama baik organisasi profesi IAI. Jabar Motekar. Wah, tidak bisa berkata-kata lagi, ya, karena artinya Ketua Umum memberikan pesan bahwa kita harus mampu menggunakan media sosial secara baik, dan jangan lupa bahwa komunikasi verbal dan nonverbal kepada pengurus dan organisasi sangat-sangat terbuka, khususnya di Jawa Barat. Saya mohon untuk closing Pak, berikan pesan, nasihat, khususnya untuk Apoteker Jawa Barat dan Apoteker Indonesia peserta seminar virtual hari ini. Silahkan Pak. Terima kasih Apoteker Katelia. Sahabatku sekalian, karena ini seminarnya virtual, kemudian juga topiknya era digital, mari manfaatkan dengan baik di era digital ini supaya itu menjadi kesempatan dan benefit untuk kita. Suatu ketika Anda memusuhi era digital ini, maka Anda nggak akan dapat apa-apa. Era digital lah yang akan menggulung dan menggilas Anda. Tapi kalau Anda positif, Anda mencari peluang, maka insya Allah benefit yang akan Anda dapatkan. Oleh karena itu, sahabatku sekalian, manfaatkan dengan baik seluruh seminar virtual, seluruh CPD virtual yang ada di Ikatan Apoteker Indonesia, supaya Anda semakin berenergi, insya Allah Anda juga semakin berrezeki. Tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami berdua. Wah, luar biasa, ini podcast pertama PDI Jawa Barat. Salam sehat untuk Apoteker Indonesia, salam semangat untuk relawan Apoteker Indonesia dimanapun Anda mengabdi. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Apoteker Jabar Motekar di sesi podcast yang pertama.